Indonesia malam hari waktu Amerika. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan. Oke. Saya akan sharingkan Bapak Ibu sekalian tentang peduli. Nah, Yes. apa sih peduli itu? Apa sih? Bagaimana orang istilah peduli itu gimana gitu kan? Di sini peduli itu Bapak Ibu adalah sebuah sikap berkepihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan orang lain, bukan persoalan kita. Jadi kita berpihak pada orang itu untuk melibatkan diri kita dalam persoalan dia, bukan persoalan kita. Jadi itu kita peduli sama dia. Jadi keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita ini. Nah, kita peduli, itu namanya peduli. Oke? Sekarang manusia bisa peduli tidak? Manusia itu bisa peduli apa tidak? Oh, sangat bisa. Jangan bilang, dia nggak peduli sama saya. Kau tidak peduli sama saya. Manusia bisa peduli, Bapak Ibu sekalian. Saya akan kasih contoh ya. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin sudah tahu beritanya di televisi. Ketika terjadi kekacauan politik di Afghanistan. Masih ingat kan ya? Karena masih nggak terlalu lama itu kejadiannya. Iya betul. Terjadi kekacauan politik kan di Afghanistan. Kemudian banyak rakyat Afghanistan yang mau keluar dari negaranya untuk menyelamatkan diri. Dan mereka lari semua ke bandara Kabul. Untuk apa? Ikut pesawat-pesawat yang ada di bandara untuk melarikan diri dari negerinya. Nah, kita lihat di situ ada tayangan seorang anak kecil, seorang bayi yang dibawa oleh ayahnya ke bandara, tetapi tidak bisa masuk. Karena apa? Karena bandara sudah ditutup, diberi kawat berduri, dijaga oleh tentara-tentara di situ. Jadi tidak bisa memasuki bandara, airport tidak bisa. Nah, kemudian bapak ini kita lihat ada satu tayangan, Bapak Ibu bisa lihat lagi di YouTube. Dia lari membawa anaknya sampai naik ke tembok perbatasan yang ada kawat berduri itu. Dia angkat anaknya yang kecil yang sakit ini, diserahkan kepada tentara penjaga. Nah, waktu itu tentara Amerika. Nah, kita lihat di sini, tentara Amerika itu mengangkat anak itu, menyambut anak itu. Karena bapak ini memohon-mohon, tolong anak saya ini selamatkan, dia dalam kondisi sakit, saya mau dia bisa hidup lebih baik dari saya, gitulah. Nah, sekarang kita lihat, bisa kan? Siapa yang peduli di sini? Satu, ayahnya peduli pada si anak. Biarin ya, ceritanya biarin saya berkorban di ini, nggak bisa keluar dari negeri ini. Yang penting anak saya bisa keluar. Yang penting bisa hidup. Papanya peduli, bukan? Yang kedua yang peduli siapa, Bapak Ibu? Si tentara itu juga peduli pada anak kecil ini. Iya kan? Sekarang ayah itu sama tentara itu nggak kenal. Nggak kenal, sama sekali tidak kenal. Si tentara itu pun sama si bayi ini juga nggak kenal. Tapi kenapa dia... Kalau yang tadi kenal ya, ini nggak kenal ya. Ini nggak kenal, kalau kita kenal kan. Nah, ini tidak kenal. Bisa peduli. Itu manusia. Ada bisa berbuat kepedulian. Walaupun tidak kenal. Cerita contoh yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Ini sekarang masih hangat. Yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Yang sampai saat ini belum ada sepakat damai. Jadi masih berlangsung perangnya. Masih, ya kita bantu doa bagi kedua negara ini supaya terjadi sepakat perdamaian. Karena banyak sekali korban yang berjatuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, pasti saya yakin di kedua negara ini ada anak Tuhan juga. Jadi kita berdoa supaya anak-anak Tuhan dilindungi oleh Tuhan di negeri yang sedang berperang ini. Nah, di sini ada cerita, kalau Bapak Ibu lihat juga di berita, ada seorang anak laki-laki 11 tahun yang mengungsi, ya, pernah lihat kan tayangannya, mengungsi dari Ukraina keluar untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan diri. Siapa yang nyuruh pergi? Ibunya, mamanya
mamanya bilang kamu harus keluar dari negara ini. Karena apa? Karena ibu ini, si mama ini, keluarga ini tinggal dekat nuklir di Ukraina. Jadi si ibu ini berpikir kalau terjadi tembakan nyasar saja, nggak usah yang dituju ya, nyasar aja, meledak nuklir, matilah kita semua. Jadi si ibu ini menyuruh anaknya pergi keluar dengan menempuh jarak 1000 km ke Polandia. Nah, sebelum ke Polandia, anak ini sampai di perbatasan Slovakia. Nah, ketika sampai di Slovakia, banyak wartawan di sana, banyak relawan juga di sana. Anak ini disambut oleh si tentara-tentara Slovakia ini, diberi makan, ditolong. Nah, kita lihat lagi. Peduli kan? Tentara Slovakia nggak kenal sama anaknya 11 tahun ini. Si ibunya, mamanya peduli kan sama anaknya. Keluar. Supaya kamu hidup. Keluar. Ini negara kita lagi perang. Yes. Ya, si ibu care, peduli dengan tapi ibunya tidak ikut. Kenapa? Karena ada kedua lagi yang dipedulikan oleh si ibu. Yaitu maminya. Nenek dari si anak yang 11 tahun ini yang sakit lumpuh, tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Jadi ibu ini berpeduli pada dua pihak. Kepada anak, kepada mamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, manusia saja bisa peduli. Bahkan dengan orang yang tidak dikenal. Yes. Apalagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Dia sangat peduli dengan Anda dan dengan saya. Sangat peduli. Dan dia sangat-sangat kenal siapa Anda, siapa saya. Jadi lebih lagi dari manusia kan? Pasti lebih lagi dari manusia Tuhan kita. Pasti dia peduli pada kita. Amin. Kita lihat cerita dalam Alkitab. Bagaimana sih Tuhan itu peduli? Nah, di cerita Alkitab Bapak Ibu juga sudah tahu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Coba ya, saya ingin menggambarkannya. Yesus memberi makan 5.000 orang di Matius 14 ayat 13 sampai 21, tapi saya ingin menekankannya di ayat 14. Matius 14 ayat ke 15 sampai 16. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Ujar si murid, kata-kata muridnya. Tetapi apa jawab Yesus? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kan mengangkat tentang mujizat. Yesus mengasih makan ke 5.000 orang laki-laki yang belum perempuan dan anak-anak. Yang saya ingin tilik, yang saya ingin memandang khusus, yaitu kepedulian Tuhan terhadap kita anak-anaknya. Di sini Tuhan bilang, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Tanggung jawab. Tuhan itu Tuhan kita, bukan Tuhan yang gampang melupakan kita, gampang meninggalkan kita. Tuhan itu Tuhan yang peduli. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu di Matius 15. Matius 15 ayat 32 sampai 39. Tapi saya akan bacakan di 32C. Saya baca dari 32 atasnya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Saya heran baca ayat ini. Sempat-sempatnya Tuhan Yesus memperhatikan orang. Jangan-jangan kamu kalau nggak makan bisa pingsan di jalan. Nih Ibu Rosalin lagi jalan-jalan kan, lagi keluar dari Jakarta kan.
pasti bawa makanan toh, pasti bawa di mobil kan. Bawa. Nah, Takut pingsan, Bu. bawa. Takut pingsan. Nah, kalau nggak pingsan, tidak makan pingsan kata Tuhan ini. Jadi luar biasa kan? Tuhan Yesus tuh luar biasa, memperhatikan sekali. Kemudian dia bisa dia melihat orang-orang yang sudah ikut dia, yang sudah mendengarkan khotbah dia selama 3 hari ini kelaparan ini pasti makan harus disediakan. Pernah nggak kita, Anda dan saya mengalami ikut KKR atau ikut lihat konser yang begitu sudah berjubel, kita sudah ngantri dari pagi-pagi nunggu tiket untuk masuk, sampai di sana tinggal ikut acara, pulang-pulang udah malam, tengah malam, perut lapar, tiba-tiba panitia ngomong, hadirin sekalian, jangan pulang dulu, di depan pintu gerbang nanti disediakan bakmi, atau di pintu depan ada mie bakso. Nggak ada. Kita belum pernah ngalamin. Jadi, Yesusku luar biasa, itu bener banget. Yesus luar biasa. Yes. Amin, luar biasa. Jadi sebagai ayat penutup saya akan bacakan Ibrani 13 ayat 5b, yaitu aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu harapan pegangan hidup kita. Kita tidak akan ditinggalkan Tuhan walaupun sekejap, walaupun sedetik. Nah, masalahnya begini, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita berpikir, aduh, masalah saya kecil, apa Tuhan peduli ya? Karena pikiran kita, oh, itu teman saya punya masalah besar. Oh, teman saya yang lagi punya masalah besar. Jadi kalau masalah besar, pasti Tuhan peduli dan tolong. Enggak. Masalah kecil pun yang Anda alami, Tuhan akan perhatikan, Tuhan peduli, dan Tuhan menolong, Bapak Ibu sekalian. Yes, saya menyaksikan ada seorang ibu, dia bersaksi. Di suatu gereja, saya waktu melayani, dia bersaksi seperti ini. Ini memang ibu yang tidak mampu. Karena suaminya itu bekerja sebagai connect truck. Tahu ya, connect truck itu? Ikut supir truk kan, kemana-mana keluar kota ikut. Jadi pulangnya mungkin 3 minggu, mungkin sebulan baru pulang ke rumah. Karena suka keluar Jawa, keluar pulau gitu kan. Nah, pada hari itu dia bersaksi, dia punya anak 2, dia tidak ada lauk di rumahnya. Nasi ada, dia bilang. Tapi temennya nasi yang nggak ada. Masa makan nasi aja anak saya, dia bilang. Jadi dia bilang dia berdoa. Mungkin bagi Anda dan saya mendengar kesaksian ini kecil, sepele itu. Tapi buat ibu itu besar kan? Karena makanan hari itu cuma nasi, nggak ada lauknya. Kemudian dia berdoa buat anak yang 2 ini. Tuhan, saya tolong diberi lauk buat anak-anak. Karena kesian anak-anak saya cuma nasi sama garam aja kan? Tahu Bapak Ibu, dia bersaksi, di depan rumah dia itu sawah. Kebetulan ada si pemilik sawah, Pak Petani itu sedang ngambil kangkung. Jadi dia ada, ibu tuh lihat, si bapak abang ini nyamper ke ibu nih, Bu, nih buat ibu deh kangkung seikat besar. Dia bilang, aduh Tuhan baik, kasih kangkung seikat besar. Dia bilang, anakku makan dengan kangkung ini hari ini. Kemudian apa? Ibu ini berdoa lagi, oh Tuhan, kalau bisa saya minta, aduh nggak ada bawang. Soalnya masa kangkung direbus sama garam aja, nggak ada wangi-wanginya gitu kan. Kalau bisa ada bawang supaya anak-anaknya nafsu makannya bertambah kan, ada wangi sayurnya, ada rasa bawang gitu kan. Dia berdoa sambil dia petikin kangkung, dia berdoa sambil mempersiapkan makanan. Tiba-tiba tetangga sebelah ketuk pintu rumah dia. Permisi Bu, saya baru pulang dari Brebes. Di situ saya beli banyak bawang. Jadi saya ada lebih, ini buat ibu, bawang merah. 1 ikat bawang merah. Ajaib kan? Wow. Masa Tuhan tuh cuma mikirin kangkung sama bawang juga dipikirin. Dipikirin. Karena ibu ini juga anak Tuhan. Anaknya juga. Jadi didengar juga. Permohonannya didengar juga. Tuhan peduli juga. Jadi Bapak Ibu sekalian,
hendaknya kita yakin percaya. Tuhan peduli. Apa masalah Anda? Apa masalah saya? Kita bilang kepada Tuhan, Tuhan peduli. Itu dia. Amin. Untuk penutup, saya nyanyi satu lagu ya Bu ya, untuk tutup sharing saya. Allah peduli. Nggak panjang, cuman bait ini aja. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi ya Bu ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang Anda hadapi, tak akan pernah dibiarkannya kau bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Amin. Puji Tuhan. Semoga memberkati. Amin. Puji Tuhan, pemirsa, Bos Blessing of Sola Gracia, Yesus dahsyat.